Kita mulai kuliah perancangan pabrik kimia ini. Kita kalau tidak keliru sudah sampai ke video nomor 13. Dan pada video ke-13 ini kita akan diskusikan atau saya akan presentasi tentang konsep tetapan perancangan dalam pabrik kimia. Jadi saya beri judul tetapan perancangan. Idenya ya untuk perancangan ya. Kita punya alat 1. Ini ada datanya. Kita sudah punya alat atau sudah melihat kemana ada alat yang 1, misalnya itu adalah ball mill, entah itu filter atau apa saja. Kemudian kita ingin merancang alat 2. Ini yang akan kita rancang. Nah, kita ingin memanfaatkan data dari alat 1 ini untuk merancang alat 2. Terlalu besar ya. Kita akan merancang alat 2 yang mungkin kapasitasnya beda, kondisinya agak beda, jumlah massa yang diproses juga beda. Jadi data dari alat 1 ini tidak bisa langsung dipakai ke alat 2. Lalu bagaimana kita bisa merancang alat 2 dengan memanfaatkan data-data di alat 1? Nah, kita harus bisa mengekstrak dari data alat 1 itu tetapan-tetapan tersembunyi biasanya itu yang bisa dimanfaatkan untuk perancangan alat 2. Nah, tetapan-tetapan tersembunyi di balik data-data alat 1 ini disebut tetapan perancangan karena bisa dimanfaatkan untuk merancang alat 2. Jadi nanti kalau sudah melakukan tugas perancangan, saudara harus manfaatkan teknik ini atau perlu memanfaatkan teknik ini karena ini akan sangat banyak bermanfaat. Jadi ini kita ekstrak dari alat 1, data alat 1 adalah yang namanya tetapan perancangan. Walaupun alatnya berbeda, kapasitasnya beda, kondisi operasinya beda, kita bisa percaya bahwa kira-kira dapat dipertanggungjawabkan kalau kita menganggap bahwa tetapan-tetapan itu dari alat yang diperoleh dari ekstrak data alat 1 itu bisa dipakai di pada perancangan alat 2. Jadi ekstraksi informasi. Ekstraksi bahan kimia ya. Tadi data alat 1. Kemudian mendapatkan tetapan perancangan. Lalu tetapan perancangan itu yang dianggap berlaku untuk alat 2 juga itu kita rancang sekarang alat 2 dengan tetapan perancangan itu perancangan.
Nah, ini perancangan alat 2. Jadi ekstraksi informasi adalah mencari nilai tetapan-tetapan berdasar data alat 1 yang bisa dipakai untuk merancang alat 2 yang kapasitasnya, kondisi operasi, dan lain-lain berbeda dengan alat 1. Nah, ini kita perlu basis teori ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kita perancangan. Adalah merancang alat 2 berdasar tetapan perancangan yang bisa diekstraksi dari data alat 1. Oke, ini strateginya. Nah, berikut disajikan sejumlah contoh kasus. Mudah-mudahan dengan kasus-kasus ini saudara bisa mengekstrak, oh idenya itu begitu ya. Biasakan kita melihat fenomena-fenomena, contoh-contoh, kita bisa mensarikan, oh konsepnya begini. Oke, kita lanjutkan ke kasus 1. Ini tentang turbin. Misalnya saya tuliskan aja soalnya pelan-pelan supaya saudara bisa merenungkan problemnya ini dulu. Suatu gas mendekati ideal nih ya. Sebanyak 100 mol per menit. Suhu 600 Kelvin. Tekanan 4 atm. Diekspansikan
lewat turbin yang bagus ya, dapat dianggap bekerja mendekati isentropis. Isentropis itu apa? Adiabatis reversible, adiabatis reversible. Tekanan dan suhu gas keluar suhu gas keluar turbin, tekanannya turun menjadi 1,2 atm. atm dan suhunya menjadi 454 Kelvin. 454,5 Kelvin. Turbin menghasilkan energi mekanis memang turbin itu mengubah energi panas dan tekanan itu menjadi energi mekanis. Energi panas ya, 367 kilojoule per menit. Kilojoule per menit. Sekarang jika laju gas berubah, kondisinya udah berbeda ini sekarang. Berubah menjadi 120 mol per menit. Tekanan dan suhu adalah tekanannya berubah dikit ya, menjadi 600, tekanannya sekarang menjadi 4,1 ya. Tekanannya 4,1 dan suhunya berubah juga menjadi 630 dan 630. Kemudian gas diekspansikan, lewat turbin yang
yang sejenis ya. Jenis yang juga bekerja isentropis sampai tekanannya menjadi tidak 1 atmosfer tapi 1,14 atm. Maka perkirakan ya, energi mekanis yang dihasilkan turbin anggap efisiensi energi turbin tidak berbeda. Oke, saya kira saudara sudah bisa memahami problemnya. Ya, diketahui R 8,314 Joule mol Kelvin. Analisis. Tahapan perancangan yang bisa diekstrak dari data satu apa ini kira-kira? Kalau ekspansi lewat turbin itu kan isentropik dan gas ideal itu kan ada rumus suhu keluar ya, suhu keluar turbin akibat perubahan tekanan tadi. Jadi keadaan satu kita cari keadaan satu. Turbin isentropis. Berarti apa? Kita punya rumus bahwa T2 per T1 itu sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Dengan catatan gamma itu apa? Cp per Cv atau tetapan Laplace. Ini teori termodinamika ya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Kita cari T2 454,5 dibagi suhunya 600 itu sama dengan P2 nya adalah 1 ya 1,2 tadi ya per mula-mula adalah 4 atmosfer pangkat gamma min 1 per
gamma. Kita cek tekanannya betul 1,4 atau tidak. 1,2. Ya, betul. Nah, ini tadi ada kotor, saya bersihkan dulu. Oke, kita minta tinta lagi. Nah, dari sini kita bisa cari apa? Nah, gamma adalah, ya kalau secara hitung 1,3. Nah, sekarang kita bisa apa? Ekstrak apa dari sini? Gamma itu Cp min Cv. Cp per Cv ya. Nah, sekarang gas ideal. Kita harus tahu konsep gas ideal. Apa itu? Cp min Cv itu sama dengan R. Nah, Cp-nya dicari, Cv per Cv adalah gamma. Jadi Cv adalah Cp per gamma. Jadi Cp per gamanya adalah 1,3, R-nya 8,314. Dari sini kita akan peroleh Cp-nya adalah 36,03 Joule mol Kelvin. Kemudian dari sini kita bisa menghitung apa? Energi turbin. Turbin adiabatis, artinya Q0. Kita rumus termo 1, delta H sama dengan Q min Ws. Ini hukum termo 1. Adiabatis sininya 0. Jadi kita bisa peroleh min Ws adalah delta H. Delta sama dengan apa? N Cp T2 min T1. N-nya tadi 100 per menit. Cp-nya sudah kita hitung, Joule per mol Kelvin. Lalu T2-nya 454,5 dikurangi T1-nya 600 Kelvin. Kita akan peroleh apa ini? Kali ya. Ws-nya plus ya. Ps-nya adalah 524,237. Silakan dicoba sendiri, ya, Joule per menit. Ya, kita bulatkan saja. 524 kilojoule per menit. Nah, sekarang efisiensi energi kita sebut apa ini? Ini eta ya, kenyataannya kita dapat hanya 367, padahal teoritis kita dapat 524. Berarti efisiensinya 367 kali 524. Ya, kenyataannya kita hanya dapat 367.
per 524 kali 100%, itu adalah 70. Nah, lalu yang di sini apa? Yang bisa kita bawa apa sekarang? Yang kita bisa bawa dari alat ini ke alat 2, dari keadaan 1 ke keadaan 2 adalah gamma CP dan mu dapat dipakai untuk merancang alat 2. Maka ini adalah tetapan perancangannya gamma, CP, dan mu. Sekarang alat 2 atau keadaan 2. Keadaan 2. Tetap turbin sejenis dan isentropis. Kita punya informasi apa tadi? Gamanya 1,3, kemudian CP-nya 36,03 Joule per mol Kelvin. Kemudian ada efisiensi tadi sekitar berapa tadi? 70%. Ini adalah tetapan perancangan yang kita cari, kita ekstrak dari data keadaan 1. Nah, sekarang keadaan 2 kita hitung dulu. T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. T2 ini adalah kalau dari data dari tugas kita, tugas alat kita adalah T2 nya dicari, tidak tahu kita. T1 nya adalah beda dengan yang kondisi 1, yaitu 630. P2 nya beda juga, 1,14. Sekarang P1 nya beda juga, P1 nya adalah 4,1 pangkat tetap ini 1,3 min 1 per 1,3. Dari sini kita akan mendapatkan T2, silahkan dihitung sendiri. Kita akan mendapatkan T2 adalah 8,9 Kelvin. Lalu sama saja BS-nya tadi, min BS Q min delta H ya. Delta H sama dengan Q min BS. Jadi nanti kita tulis gini aja lah, komentar 1 aja. Delta H tadi sama dengan Q min WS. Ininya 0, ada batik. Kemudian kita bisa cari min WS-nya. Min WS-nya adalah N CP T2 min T1. Kayaknya sekarang berubah 120 kali CP-nya tetap suhunya 468,9 min
630 satuannya sama dengan tadi. Ini akan mendapatkan min 6 9 7 kilojoule per menit. Ini masih apa ini? Ini masih joule per menit. Lihat hitungan sebelumnya tadi. Dia 6 jadi kilojoule per menit. Jadi WS-nya sama dengan 697 kilojoule per menit. Nah, efisiensi tadi tetap dianggap 70%. Lalu WS aktualnya berapa? Bukan WS teoritis tadi, ini teoritis ya. Ya, efisiensi kali WS, efisiensinya 0,7, 70%. WS-nya 697 kilojoule per menit. Ini akan menghasilkan angka 488 kilojoule per menit. Nah, ini menunjukkan apa? Dari kondisi alat satu atau keadaan satu, kita bisa mempredik atau menghitung atau memperkirakan keadaan dua. Ternyata menghasilkan power 488 kilojoule per menit. Ini adalah salah satu contoh pemakaian tetapan perancangan. Jadi tadi ketetapan perancangannya apa ini? Gamma, CP, dan mu. Ini adalah apa tadi? Dianggap tetapan perancangan. Oke, ini kasus 1. Kita lihat kasus 2 misalnya. Ini kasus size reduction. Size reduction ya, itu alat untuk mengecilkan ukuran. Misalnya kita punya alat penggilas. Satu. Alat-alat size reduction ini ya, bisa ball mill, bisa, kalau ini kira-kira ya bisa hammer mill ya, bisa ball mill juga ini karena reaksi ukurannya cukup kecil ya. Kapasitas M-nya katakanlah kita punya data 60 umpamanya kilogram per menit. Ya. Kemudian kita ukuran asalnya diameter butir itu kira-kira ya, rata-ratanya sekitar 0,2 cm. Kemudian keluar dari alat penggilasnya itu kira-kira rata-ratanya ukurannya 0, menjadi jauh lebih kecil ya, 0,002 cm. Rho padatannya
2,4 gram per centimeter kubik. Kemudian ternyata dibutuhkan P power adalah butuh 2524 watt. Jadi kita butuh power ternyata untuk menggerakkan alat tadi, untuk melakukan alat penggilas tadi. Kita butuh energi 2524 watt. Sekarang dirancang alat penggilas 2. Ini M-nya beda. M-nya adalah 100 kg per menit ya. D1-nya juga beda, 0,22 cm. Ingin dikecilkan yang ukurannya berbeda juga. D2-nya ini kira-kira ya, diameter ratanya sekitar itu, ingin menjadi 0,0015 cm. Row solidnya sama, bahannya sama, ini 2,4 gram per centimeter kubik. Padatan yang sama ya, diolah sama, sama-sama kalsit misalnya. Nah, sekarang kita ingin memperkirakan dalam desain itu kira-kira kita akan butuh berapa watt ya untuk masang motornya nanti. Kita kan butuh masang motor ini untuk penggerak milnya ini, atau mungkin alat penggilas ini. P-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingin mencari motor untuk daya motor untuk menggerakkan alat penggilas 2 ini. Kalau yang pertama ternyata butuhnya 2524 watt. Sekarang kalau yang kedua kira-kira butuh berapa ya? Masanya beda, tadinya 60 menjadi 100. Di awalnya 0,2 menjadi 0,22. Di akhirnya 0,002 sekarang menjadi 0,0015. Rapat masanya sama karena padatannya sama. Nah, kita ekstrak sekarang tetapan perancangan dari alat 1 ini. Kira-kira kalau size reduction itu apa ya yang tetapan perancangan tersembunyi? Nah, kalau size reduction itu adalah membutuhkan power. Power itu untuk apa? Untuk menimbulkan luas muka baru. Itu bilangan Rittinger ini adalah luas muka baru. Ini satuannya adalah sentimeter persegi per joule. Itu adalah luas muka permukaan butir-butir baru yang ditimbulkan
yang ditimbulkan akibat penggilasan, di grinding ya. Tiap joule energi mekanis yang dipakai. Nah, ini simbolnya kita sebut saja gamma. Satuannya apa tadi? Sentimeter kuadrat per joule. Ini adalah muka baru yang ditimbulkan kalau kita memasukkan energi untuk memutar sebanyak 1 joule. Oke, itu bilangan rating. Ini nilai ini tetap untuk padatan yang sama. Ini adalah tetapan perentangan yang nanti kita bawa, yang kita ekstrak dari penggilas 1 ke penggilas 2 ya. Oke, sekarang apa yang kita cari dulu? Alat 1, jumlah butir. Misalnya NT butir per menit. Ini umpan ya. Jadi gimana? Supaya jadi jumlah butir, M massa butir itu sama dengan apa? Volume butir kali jumlah butir, NT kali volume 1 butir. Apa itu? Volume butir adalah Pi apa? Pi D kuadrat per 6 ya. Atau 4/3 Pi R kuadrat. Bagi ini jadi bagi R pangkat 3 ya. Volume itu 4/3 Pi R pangkat 3. 8, jadi ini Pi per 6. Volume butir adalah mula-mula D1 pangkat 3. Pi per 6 D pangkat 3. Tapi masih volume kali jumlah, kita ketemu volume padatan kali rho S. Jadi tinggal dimasukkan saja. NT-nya bisa dicari. NT kali Pi per 6 0,2 pangkat 3, rho S-nya 2,4. Ini harus sama dengan apa tadi? 60. Tapi satuannya tadi kilogram, jadi jadikan 60.000. Cek satuannya ya. Nah, ini karena 60 kg jadi gram, ini kan volume itu cm kubik, 24 itu 2,4 itu adalah gram per cm kubik. Ini ketemunya adalah gram kali 1 butir, gram per butir kali NT akan ketemu 60.000. Jadi akan ketemu NT nya adalah, kalau sudah saya hitung ketemunya adalah NT1 ini ya. NT1 karena inputnya. NT1 kalau saya hitung NT1 nya akan ketemu
596 8315 butir per menit. Simpan ya. Sekarang produknya sama rumusnya. NT kedua kali Pi per 6. Kita hitung dulu luasnya dulu, luas butir 1 tadi. Produk ya, sorry, betul ya. Kita hitung dulu. Produknya adalah, kelihatan di baterai ini, halo. Produknya NT 2 kali Pi per 6 D2 pangkat 3 kali rho S itu sama dengan M. Nah, sekarang NT2 dicari. NT2 kali Pi per 6 diameternya 2 ya, pangkat 0,002 kali rho S-nya 2,4 itu sama, masanya tidak berubah lewat mil itu 60.000. Akan ketemu NT2 sama dengan, nah kalau saudara hitung akan ketemu jauh lebih banyak, ini 2,358 kali 10 pangkat 13 butir per menit. Nah, luas muka barunya berapa sekarang? Yang timbul titik 2 ada delta A. Setelah kecil itu NT2, luasnya adalah Pi D2 kuadrat dikurangi sebelum masuk mil NT1 Pi D1 kuadrat. Ini kalau saudara hitung angkanya sudah ada semua, NT2 sudah ada, D2 ada, NT1 ada, D1 ada. Ini akan saudara peroleh saudara peroleh 4167 4,167 kali 10 pangkat 7 cm kuadrat per menit. Jadi alat penggilas itu menghasilkan 4,167 10 pangkat 7 cm kuadrat per menit. Nah, sekarang energinya berapa? Kerja atau power teoritis
P teori adalah sama dengan bilangan Redinger kali delta A. Nah, lalu power aktual P aktual P teori dibagi efisiensi energi. Nah, P teorinya gamma delta A dibagi efisiensi. P aktualnya ada datanya. P aktualnya adalah P aktualnya 2524 watt. Gamanya kita cari, delta A-nya tadi ada 4,167 10 pangkat 7 cm kuadrat per menit per efisiensinya. Sehingga kita peroleh gamma per eta adalah, saudara bisa cari, hitung sendiri, itu ketemunya adalah efisiensinya 0,2 667 bagi 0,2. Sebentar. Saya hitungnya dulu. 667 bagi, ya, itu akan menghasilkan 3335. Gamma itu tadi apa? Cm kuadrat per joule. Ini bisa dipakai untuk alat 2. Alat 2 ya, sorry. Bukan alat Romawi 2, tapi alat 2 saja. Sekarang kita hitung alat 2. Kita tinggal cari apa ya? NT dulu. Umpan dulu. NT1 kali tadi pi per 6 D1 pangkat 3 rho S itu sama dengan M. NT1 pi per 6. Nah, D1 nya berubah 0,22 pangkat 3, ini cm pangkat 3, rho S nya sama, gram per cm kubik, M nya beda, 100 kg atau 100.000 gram per cm kubik. Jadi akan ketemu NT1 butir awal, jumlah butir awal adalah sama dengan, bukan per cm kubik ya, per menit ya. Ini akan menghasilkan
NT1 adalah, pokoknya banyak ini, 7 47 34 73 butir per menit. Lalu produk NT2 jumlah butirnya berubah, D2 pangkat 3 rho S dengan M, masanya tetap. NT2 Pi per 6, ini kecil di 0,0015 ya. Pangkat 3 cm pangkat 3, rho S nya adalah sama 2,4 gram per cm kubik. Itu harus sama dengan M nya, ini 100.000 gram per menit. Ini akan menghasilkan NT2 sama dengan NT2 kali, NT2 nya adalah 2,358 kali 10 pangkat 13 butir per menit. Tadi berapa? Tadi sekitar, ya 10 pangkat 13 sama ya. 10 pangkat 13 NT1 13, ini tadi NT2, oh ini pangkatnya bukan 13, ini saya salah. Ini di alat yang pertama ini pangkatnya 12. Pangkat 12. Oke. Tapi angkatnya sudah, hasil akhirnya sudah betul. Pakai alat 2. Ini 10 pangkat 13. Tadi 10 pangkat 12. Nah, sekarang delta A kondisi 2-nya berapa? NT2 semuanya sama aja. NT2 Pi per 4 D2 kuadrat min NT1 luas bola itu adalah pi d kuadrat, bukan per 4 ya. Pi d kuadrat kali pi d1 kuadrat. Angkanya sudah ada semua, D2 ada, D1 2, NT2, NT1 ada. Ini kalau saudara hitung, ini akan menghasilkan angka 4,167 kali 10 pangkat 7 cm kuadrat per menit. Kita lihat di tadi yang ke pertama itu 4,167. Oh salah, saya tadi harusnya 2,020 itu.
2,020. Ini sorry, saya keliru yang masukkan yang kedua tadi. Harusnya ini 2,020. Ini sudah betul, sama. Hasilnya adalah 2,020. Gamma per itunya mungkin saya clear juga. 2,020. Sudah saya hitungnya lagi. 2524 dibagi 2524 gamma vektornya 200 watt, gamma efisiensinya segitu. Bukan gamma per ini super gamma, ini sebentar. (2,020 kali 10 pangkat 7 10 pangkat 7 kurung tutup dibagi 2524. 25, sorry, ini dibagi 2524. Dan teoritis gamma kali ini sama dengan ini, jadi ya 2520 10 pangkat 7 dibagi 2524 ya. Nah ini 8003, tapi ini bukan gamma per eta, tapi eta efisiensi per gamma. Itu hasilnya adalah 8003. Efisiensi per gamma. Sebentar, saya rasanya keliru ini. Gamma vektornya adalah 2524, A-nya gamma kali delta A, delta A-nya segitu, gamma eta, nah eta per gamma ya 8003. Silakan dihitung lagi ya. Begini itu hasilnya ini. Sekarang kita hapus dulu ini kotor. Oke, ini delta A. Lalu power teoritis gamma kali delta A. P aktual, P teori dibagi efisiensi teori ya.
P teorinya adalah gamma delta A dibagi eta, atau delta A dibagi eta per gamma. Tadi yang kita hitung itu delta A nya adalah 4,167 kali 10 pangkat 7 cm kuadrat per menit dibagi eta per gamanya tadi. Eta per gamanya adalah 8003. Itu satuannya tadi apa? Sentimeter kuadrat joule. Joule per cm per teori. Ini bagi itu, gamma itu adalah cm per joule, berarti ini harusnya joule per cm persegi ya. Tapi PX nya biasa kok, tadi salah. Cm kuadrat. Ini harusnya saya salah ya. Ini tadi kan harusnya dibagi sepergamma. Ini bukan gamma tapi apa? Sepergamma ya. Sepergamma. Nah, ini silahkan dicoba lagi. Jadi ini sepergamma kali delta A. Jadi sepergamma delta A. Jadi ini sepergamma. Nanti akan didapatkan gamma eta. Ini 8003. 2524 10 pangkat 7. Ini juga dibagi, nah ini sepergamma juga. Sepergamma, jadi gamma eta. Ini adalah delta A nya 4,167 10 pangkat 7 bagi 8003 ya, tuh. Ini hasilnya nanti kalau saudara bagi adalah 4,167 kali 10 pangkat 7 ya, dibagi 8003. Itu adalah 5206. Apa satuannya? Ini kali 10 pangkat 3. Ini watt joule per sekon ya. Tuh. Ini cek konversinya, ini kali harusnya dikalikan apa di sini? 60 menit per sekon ya. Ini akan dari joule per sekon
itu akan menjadi watt. Coba saya hitungnya sekali lagi. Sebentar ya, sing yang depan tadi 2524 sepergamma kali luasnya adalah delta A-nya 2,020 kali 10 pangkat 7. 2,020 kali 10 pangkat 7. 2,020 pangkat 7. 2,020 kali 10 pangkat 7 dibagi 2524. Ini 8003, betul. Kemudian ini sama dengan NT1-nya betul 7473473 dan NT2-nya 2,358 10 pangkat 13. Itu kalau dikurangi itu silakan dihitung, itu ketemunya 4,167 10 pangkat 7. Nah, ini akan menghasilkan teorinya 4167 bagi 8003. 4167 kali 10 pangkat 7 dibagi 8003. 5206 97. Sebentar. 5206 masih dibagi 60 ya. 86779 watt. Sebentar. Ini tadi bergamma. Saya tinggal lagi. Luas delta H ini 2,020 10 pangkat 7 dibagi 254 itu adalah 2,020 kali 10 pangkat 7 kurung tutup dibagi 2524 itu sama dengan 8003 betul cm kuadrat per joule. Ini masih harus kali, ini harus ada kali harus kali 1/60. Nah, ini harusnya ke menit per sekon. Ini harusnya bagi 60. Nah, 133 salah ini tadi. Maaf, ini tadi kurang teliti hitungannya. 133,4 harusnya 133,4. Ini harusnya ini koreksi. Maaf, ini tadi ada keliru hitung. (133,4) tapi harus sekalian ya. Jadi sekarang saya hitung lagi, emisinya keliru.
harus dibagi 60. Jadi 4,167 kali 10 pangkat 7 dibagi 133,4 lalu dibagi 60. 5206 watt. Nah, jadi P actual untuk yang kedua. Ini silahkan cek lagi hitungan ya. Oke, ini adalah gambarannya. Jadi tampan perancangannya adalah gamma eta. Yang di depan adalah gamma eta. Ini tadi kurang konversi 1/60 menit per sekon karena ini adalah joule per sekon ya. Joule per sekon itu jadi watt. Joule per sekon harus dibagi 60 menitnya ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri, nanti kita lanjutkan aplikasi berikutnya atau kasus berikutnya pada video berikutnya.